Hai hai hai, balik lagi di Satu Detik Film. Kali ini Satu Detik akan menceritakan kisah kelam seorang gadis yang hidup sendirian. Tidak hanya itu saja, masalah pun semakin bertambah ketika sekelompok alien menginvasi kota tersebut. Film ini berjudul No One Will Save You 2023. Daripada penasaran, yuk langsung aja ke alur filmnya. Diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah yang dikelilingi oleh hutan lebat yang cukup jauh dari pemukiman lainnya, di mana kisah akan berfokus pada seorang gadis yang hidup seorang diri bernama Brin, di mana dia adalah tipe orang yang lebih nyaman menghabiskan waktu di dalam rumah. Terbukti dengan koleksi miniatur rumah-rumahan yang dimilikinya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Brin jarang berbaur dengan orang di sekitarnya. Saat ini, Brin kebetulan bermaksud untuk berziarah ke makam ibunya. Dan baru saja akan keluar rumah, Brin menemukan bekas tanda bulatan di halaman rumahnya. Entah ulah siapa itu, Brin pun tidak terlalu memperdulikannya. Setelah menghabiskan bensin 5 galon, akhirnya kita bisa melihat tetangga pertama Brin, bernama Udin. Dan ketika Brin menyapanya, Udin justru malah mengabaikannya begitu saja, seolah-olah dia tidak suka dengan sosok si Brin ini. Setiba di makam ibunya, Brin langsung menabur bunga dan sebotol air. Dan ketika Brin menyapa orang-orang di sana, lagi-lagi tidak ada yang merespon baik, seolah-olah keberadaan Brin tidak diinginkan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang salah dengan Brin? Atau kesalahan apa yang pernah Brin perbuat sampai-sampai Brin diacuhkan di desa itu? Apakah Brin nyolong termos tetangga? Sore harinya, ketika di rumah, muncullah seorang kang paket yang mengantarkan paket pesanan Brin yang dibelinya dari toko online. Namun terlihat si kang paket pun seperti membenci Brin. Dan ketika Brin membuka isi paketnya adalah miniatur gedung sekolah, lengkap dengan menara lonceng. Brin begitu nampak sangat bahagia dengan hobinya ini. Tetapi raut wajahnya seketika berubah tatkala dia menulis buku catatan yang terdapat nama sahabat kecilnya bernama Maudie Collins. Brin sepertinya punya kenangan indah dengan sosok Maudie tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Brin sedang tidur pulas di kamar, tiba-tiba listrik mati, disertai dengan angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Entah hanya angin biasa atau angin-anginan. Lalu Brin pun mendengar sesuatu di luar rumah, sehingga dia memutuskan untuk memeriksanya. Dan baru saja keluar dari kamar, Brin pun langsung menemukan sesuatu yang aneh ketika pintu depan rumahnya terbuka sedikit. Entah manusia atau bukan, yang pasti ada sesuatu yang sedang berkeliaran di lantai bawah rumahnya. Brin yang takut pun memutuskan untuk bersembunyi. Namun karena lantainya terbuat dari kayu dan bukan terbuat dari beton, sehingga menimbulkan suara krek-krek yang membuat persembunyiannya diketahui. Lalu Brin pun berlari ke kamarnya. Dikira sudah aman berada di kamar, justru suara itu malah terdengar semakin dekat, hingga Brin pun terpaksa bersembunyi di balik kasur. Dan alangkah terkejutnya Brin saat menyadari jika sosok yang menerornya bukan DC pinjol, kang kredit, apalagi cowok TikTok, melainkan adalah makhluk luar angkasa, yaitu alien preketek. Dengan cepat, Brin masuk ke kolong kasur, di mana ketegangan benar-benar terasa pada momen ini. Ketika Brin melihat kaki alien dari jarak yang sangat dekat, dengan bentuk seperti cengcorang. Setelah makhluk itu pergi melalui jendela, Brin yang merasa sudah aman pun secepatnya keluar dari kamar untuk menutup pintu depan. Tapi tiba-tiba,
Sontak Brin pun kaget ketika terjadi fenomena aneh saat listrik dan alat elektronik hidup sendiri. Namun itu tidak berlangsung lama, Brin segera mengambil telepon rumah untuk meminta pertolongan. Brin pun mau tidak mau harus bersembunyi di antara kulkas dan meja dapur, di mana makhluk tersebut sengaja membuka pintu supaya Brin tidak bisa kabur. Dan Brin pun pingsan sejenak setelah pintu depan menghantam tubuh seksoynya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si alien di sini memiliki kemampuan telekinesis atau kemampuan manipulasi objek, seperti pergerakan benda dengan pikirannya. Sehingga Brin yang sedang engsrot pun tidak punya peluang untuk bisa kabur sedikit pun. Tanpa diduga saat Brin tidak sengaja membunuh si alien dengan cara menusuk kepalanya menggunakan miniatur lonceng sekolah. Di mana Brin yang masih syok pun tak bisa tidur semalaman dan terus terjaga sampai esok pagi. Kemudian Brin memeriksa mayat alien untuk memastikan kalau alien itu benar-benar mokat. Dirasa alien sudah benar-benar mati, lalu Brin menutupi mayatnya dengan kain. Lalu ketika Brin ingin meminta pertolongan, namun karena si alien memiliki jurus Chidori, listrik pun tak bisa digunakan. Bahkan mobilnya pun tak menyala. Dengan rasa yang masih capek, ia pun terpaksa menggunakan BMX untuk mencari pertolongan. Tiba di lokasi Udin tetangganya, Brin menemukan mobil pengantar paket sudah dalam kondisi terbalik, dengan si kang kurir yang hilang entah kemana. Begitu juga dengan Udin yang ikut menghilang dengan keadaan rumah yang berantakan, dan juga terdapat tanda bulat yang sama di permukaan rumput halaman Udin. Setibanya di kantor polisi, Brin berpapasan dengan kedua orang tua Maudie, sahabat kecilnya dulu. Mereka berdua nampak sangat benci sekali kepada Brin. Hal itu dibuktikan ketika si ibu meludahi wajahnya. Bahkan kedua petugas yang sedang berjaga pun menolak untuk melayaninya. Seketika, Brin mengalami serangan panik yang membuatnya tak mampu pulang sendiri mengayuh sepeda dan memutuskan untuk menaiki Om Telolet Om. Saat sedang duduk tenang sambil menghilangkan paniknya, Brin pun dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang di lehernya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak. Di mana semua penumpang di bus ini pun bersikap aneh dan seperti telah terjadi sesuatu kepada mereka semua. Ya, Brin pun berhasil melarikan diri dari orang-orang aneh di bus itu. Sehingga dia tiba di sebuah pemakaman yang kebetulan ada makam sahabat kecilnya, yaitu Maudie. Oh my god, rupanya Maudie sahabat kecilnya sudah meninggoy 10 tahun yang lalu. Entah apa yang terjadi kepada Maudie sampai ia tutup usia di usia dini. Langit di atas kota ini pun seketika berubah. Hal ini disebabkan oleh kemunculan pesawat makhluk luar angkasa. Saat melewati rumah Udin, Brin melihat Udin bersama para tetangga sedang berdiri mengangkat tangannya ke atas, seolah menyambut kedatangan pesawat-pesawat makhluk luar angkasa tersebut. Setiba di rumah, Brin menemukan mulut si alien sudah dalam kondisi terbuka, dan seperti ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Entah apa itu, tapi bisa disimpulkan jika sesuatu itulah yang telah mengubah Udin dan seluruh warga di kota ini bersikap aneh.
Gak mau jadi cewek yang lemah, Brin pun bersikap tegar dan membuat pertahanan di dalam rumahnya. Seperti menyalakan perapian, memasak air, dan menyiapkan sebilah cutter untuk dijadikan senjata. Setelah persiapan selesai, Brin pun menutup seluruh jendela dengan sebuah kain, agar tidak terdeteksi keberadaannya. Namun tiba-tiba paku yang menancap pun terlepas. Lalu seketika muncul sebuah cahaya yang mengangkat jasad si alien. Brin yang merasa tak aman pun langsung pergi bersembunyi ke ruangan basement. Alih-alih akan menjadi tempat bersembunyi paling aman, Brin justru malah semakin terdesak oleh kedatangan satu alien yang ikut turun. Sehingga Brin segera bersembunyi di kolong meja sambil mengarahkan pisau cutternya. Tapi tiba-tiba... Pada titik ini, Brin yang hanya seorang gadis biasa pun harus melawan sosok alien yang punya kekuatan telekinesis. Namun luar biasanya, Brin berhasil lolos dari si alien, bahkan mengurungnya di dalam ruangan basement. Dan tak lama, muncullah anak alien yang masih cebol, di mana Brin langsung pergi ke dapur dan melemparkan air panas yang membuat si alien kepanasan. Dan... perlahan tapi tidak pasti, Brin pun berjalan mundur untuk masuk ke kamar mandi. Yang ketika dia akan kabur melalui jendela, tiba-tiba... hanya berbekal gagang pel dan keberuntungan seorang anak yatim piatu, Brin berhasil membuat si alien jatuh pingsan setelah kepalanya mengenai pintu lemari. Alih-alih akan aman setelah keluar dari rumah, Brin justru malah harus berhadapan dengan alien jenis lain yang memiliki postur tinggi cungkring yang ketika dia bermaksud untuk kabur, tiba-tiba... ya, muncullah si kurir yang sudah dikendalikan alien dan bermaksud untuk membawa Brin naik ke dalam pesawat UFO. Namun karena Brin melawan, justru malah si kurir lah yang harus terbawa ke atas, meski pada akhirnya dijatuhkan kembali. Karena si kurir gagal membawa Brin ke dalam pesawat, kini giliran si alien cungkring yang akan menangkap Brin. Sehingga terjadilah kejar-kejaran yang justru tak sengaja membawanya kembali tepat ke depan rumah. Dan ya, si alien ini pun pingsan setelah tak sengaja terpleset saat sedang turun dari atap rumah. Namun tak lama, alien itu pun bangkit kembali, sehingga Brin terpaksa masuk ke dalam mobil. Dan... tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Brin pun langsung menyalakan korek api untuk meledakkan mobil itu, sehingga si alien pun mati menjadi alien panggang. Karena pesawat UFO muncul lagi dan mencoba menariknya ke atas, Brin terpaksa lari ke dalam rumah menuju gudang. Dan terlihat terdapat banyak sekali foto kenangan Brin bersama Maudy ketika masih kecil. Namun si alien malah mengamati isi dalam ruangan itu, seperti foto-foto dan barang sekitarnya. Dirasa alien itu sedang lengah, Brin pun mencoba melumpuhkannya dari belakang. Tiba-tiba... meski harus terlempar cukup keras akibat kekuatan telekinesis si alien, Brin masih bisa bangkit dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Namun alangkah terkejutnya Brin saat melihat kondisi kamarnya sudah hancur. Lalu muncullah cahaya merah yang membuat tubuhnya seketika tak bisa bergerak. Sehingga si alien dapat dengan mudah mengendalikan tubuhnya, tanpa Brin bisa melawan sama sekali. Dan ya, keluarlah sosok yang sedari tadi menjadi penyebab si kurir dan semua orang menjadi aneh,
yaitu seonggok makhluk kecil yang tiada lain adalah benih alien. Setelah semua orang di kota ini dirasuki alien, kini saatnya Brin juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka semua. Oh my god, Brin yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena Mugen Tsukuyomi langsung mengeluarkan benih alien dari dalam tubuhnya. Dapat kita lihat bahwa di sana tidak hanya satu pesawat alien, tetapi banyak sekali tersebar di mana-mana. Sehingga tak akan ada tempat untuk Brin melarikan diri, sekaligus tidak akan ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Sehingga dia pun lari ke dalam hutan berharap bisa menghindari invasi alien tersebut. Tetapi sungguh terkejutnya Brin saat bertemu dengan kloningan dirinya, yang dari ujung kaki sampai ujung kepala persis mirip sekali, tetapi si cloning dengan tubuh yang dikendalikan alien pun menikam perut Brin menggunakan pisau cutter yang sama persis. Untungnya luka barusan tidak mengenai bagian vital, sehingga Brin yang asli menyerang balik dengan menusuk leher si cloningan hingga tewas. Setelah berhasil membunuh kloningannya sendiri, Brin kembali melanjutkan pelariannya dengan berjalan menyusuri gelapnya jalanan hutan belantara, di mana si alien cungkring lagi-lagi muncul di depannya dan melakukan gerakan-gerakan aneh untuk memanggil pesawatnya, sehingga Brin tidak bisa bergerak saat cahaya gravitasi menyoroti tubuhnya dan untuk pertama kalinya, Brin berada di dalam pesawat makhluk luar angkasa. Meski tidak bisa melihat secara jelas karena sejauh mata memandang hanya cahaya-cahaya kecil saja yang terlihat. Tak lama setelah itu, beberapa alien pun muncul mendekati Brin, mengacungkan jarinya bersama-sama ke arah kepalanya. Setelah berada di dalam pikiran Brin, terlihat perasaan bersalah yang amat mendalam kepada Maudie. Yang ternyata 10 tahun yang lalu, Brin sempat bertengkar dengan Maudie, sahabat baiknya. Di tengah pertengkaran, Brin dan Maudie berakhir dengan sebuah tragedi mengenaskan saat Brin memukul kepala Maudie menggunakan sebongkah batu, yang mengakibatkan Maudie tewas saat itu juga. Melihat Brin yang dihantui rasa bersalah, para alien yang simpati dan masih memiliki hati nurani pun menciptakan sebuah ingatan buatan agar Brin bisa hidup tenang, yaitu dengan cara membuat Maudie seolah-olah sudah tenang di alam sana dan sudah memaafkannya, sehingga Brin tidak lagi hidup dengan menanggung rasa bersalah. Khusus untuk Brin, para alien pun sepakat untuk tidak memasukkan benih alien ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan Brin dari dalam pesawat untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Keesokan paginya, Brin terlihat menjadi pribadi yang baru yang selalu dipenuhi oleh senyum bahagia, di mana kalian akan dibuat sangat terkejut saat mengetahui jika semua orang yang ada di kota ini, kecuali Brin, bukan lagi orang yang sama, tetapi sudah dikendalikan sepenuhnya oleh alien. Sehingga dengan kata lain, Brin hidup dalam dunia ciptaan atau Mugen Tsukuyomi yang abadi. Entah Brin menyadari atau tidak, yang penting happy. Film pun berakhir. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gue Bagus Suma dari Seru Detik, pamit undur diri. Bye-bye.